Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan kita semua. Terima kasih sudah mau mampir. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Sebelumnya mohon maaf, tidak ada maksud untuk menggurui. Saya hanya menyampaikan apa yang saya pelajari atau apa yang sudah saya baca. Di sini saya ingin membawa Anda semua menebak apakah apa yang saya sampaikan ini hanya dongeng sebelum tidur atau hanya sekedar mitos dari mulut ke mulut atau memang ini fakta. Nah, silakan nanti tulis di kolom komentar. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang laki-laki yang rajin beribadah. Dia terus berada di tempat ibadahnya. Ia beribadah kepada Sang Pencipta di tempat ibadah itu. Lalu pada suatu hari, ibu laki-laki tersebut yang pada saat itu ketika ia sedang melaksanakan sholat, lalu sang ibu berkata, "Wahai anakku." Lalu sang anak pun bergumam di dalam hatinya, "Ya Allah, ibuku atau sholatku?" Lalu sang anak pun meneruskan sholatnya, lalu ibunya pun pergi. Keesokan harinya ibunya pun datang lagi, dan sedangkan si anak dalam keadaan sholat. Lalu sang ibunya memanggil, "Wahai anakku." Lalu kembali lagi sang anak bergumam kembali di dalam hatinya, "Ya Tuhan, ibuku atau sholatku?" Tapi dia meneruskan sholatnya. Lalu keesokan harinya ibunya datang lagi. Ketika dia sedang sholat, ibunya memanggilnya kembali, "Wahai anakku." Lalu sang anak pun kembali bergumam di dalam hatinya, "Ya Tuhan, ibuku atau kemudian sholatku?" Tapi ternyata si anak meneruskan sholatnya. Lalu ibunya pun berkata, "Ya Allah, janganlah engkau matikan anakku hingga ia melihat wajah para penzina." Lalu dikatakan bahwa masyarakat Bani Israel menyebut-nyebut si anak ibu tersebut dan ibadahnya. Lalu datang seorang wanita pelacur yang sangat cantik rupawan. Wanita itu berkata kepada masyarakat Bani Israel, "Jika kalian mau, aku akan menggoda si anak ibu itu dari ketaatannya kepada Sang Pencipta untuk berbuat maksiat." Lalu datanglah si wanita pelacur itu ke tempat si anak ibu itu dan menggoda. Namun si anak tersebut tidak memandangnya sama sekali. Lalu wanita pelacur itu melihat ada seorang pengembala hewan ternak yang hendak ke tempat ibadah si sang anak. Lalu wanita itu pun melakukan perbuatan zina dengan si pengembala tersebut, sehingga si pelacur itu pun hamil. Ketika dia melahirkan, si pelacur itu berkata bahwa ini anaknya si seseorang yang rajin beribadah di kampungnya, atau anak si ibu. Sebut saja si anak si ibu ini namanya si Fulan. Jadi si pelacur ini mengatakan bahwa anak yang ia lahirkan itu adalah anaknya si Fulan. Lalu orang-orang pun mendatangi si Fulan dan memaksanya turun dari tempat ibadah. Dan masyarakat Bani Israel pun menghancurkan tempat ibadah si Fulan dan memukuli si Fulan. Lalu si Fulan berkata,
mengapa kalian berbuat seperti ini? Lalu masyarakat Bani Israel menjawab, engkau wahai Simulon telah berbuat zina dengan wanita pelacur ini hingga dia melahirkan anakmu. Lalu Simulon berkata, manakah bayi itu? Lalu mereka membawa bayi itu ke hadapan Simulon. Lalu Simulon berkata, biarkan aku hingga selesai melaksanakan salat. Ketika Simulon selesai melaksanakan salatnya, lalu ia mendatangi si bayi dan menekan perut si bayi itu dengan jarinya sambil berkata, wahai bayi, siapakah ayahmu? Secara ajaibnya bayi yang baru lahir itu mengatakan, si Fulan seorang pengendara. Setelah mendengar kejadian ajaib itu, para masyarakat Bani Israel mencium tangan si Fulan dan mengusap tangan si Fulan, lalu mereka berkata, kami akan membangun kembali tempat ibadah untukmu yang terbuat dari emas. Lalu si Fulan pun berkata, tidak, buatkanlah tempat ibadah dari tanah seperti sebelumnya. Dan mereka pun melakukannya. Nah, dari cerita ini bahwa dapat diambil kesimpulan satu, jika kita sedang sholat lalu orang tua kita membutuhkan kita, maka yang paling kita utamakan terlebih dahulu adalah selesaikan sholat baru membantu orang tua kita, karena kewajiban kepada Tuhan itu melebihi kewajiban kepada sang makhluk. Yang kedua adalah seorang ahli ibadah yang mengamalkan ilmunya atau orang alim yang mengamalkan ilmunya itu pasti akan digoda baik dengan fitnah, perempuan dan lain sebagainya. Lalu dari cerita ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa jika kita selalu bertakwa kepada Sang Pencipta, tidak tergoda dengan godaan yang datang kepada kita, maka Sang Pencipta akan memberikan kita derajat yang tinggi. Salah satunya adalah sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal saya. Nah, lalu dari cerita ini bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita ini benar atau hanya mitos atau hanya dongeng sebelum tidur? Silakan tulis di kolom komentar. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita bisa menghadapi fitnah dunia. Semoga kita bisa masuk surga. Semoga kita bisa dihindari dari perbuatan zina. salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di mitos atau fakta. Silakan komen, share, like, subscribe. Bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.